Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Basarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahati fillah wa afati fillah wa banati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil majlisil ilm ay ilm asy-syar'iyyah ad-diniyah al-islamiyah. Jamaah majelis taklim ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Jalla wa Ala. Wonten ing kalodhangan siang punika kita badhe nglajengaken pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, tasih hadis yang ke-24. Tinggal sedikit lagi selesai dan insyaallah siang hari ini selesai. Kemudian pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis yang ke-25 biidnillahi wa qadarullahi ta'ala, dengan izin Allah dan takdir Allah dari Allah Jalla wa Ala. Pembahasan yang lalu ada beberapa faedah-faedah yang dapat kita ambil. Di antara faedah yang terakhir, na'am, disebutkan dalam hadis ini, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minhum mazada dzalika faimulki syai'a. Nah, yang maknanya wahai hambaku, seandainya lau anna awalakum, seandainya orang pertama di antara kalian hingga yang paling akhir dari kalian, baik manusia wa jinnakum maupun jin, para jin dari kalian, semuanya menjadi seperti yang hatinya paling bertakwa,
kanu ala atqa, ya, yang hatinya yang paling bertakwa, rajulin wahidin minkum wa ma zada dzalika fa mulki syai'an, niscaya itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Nah, ya. Jadi sekiranya ada, ya, seluruh manusia ini digabung dengan para jin, seluruh jin, nah, yang keimanannya itu masya Allah, dia ahli ibadah abid, ya, dia ahli ibadah, orang yang bertakwa, seluruhnya menyembah Allah Jalla wa'ala, tentunya semua itu tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah Jalla wa'ala, ya, tidak akan mempengaruhi kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Tidak kemudian Allah menjadi, ya, lebih hebat dan lain sebagainya. Ya. Ini isyarat jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kerajaan Allah tidak akan bertambah besar dengan ketaatan makhluknya. Ya. Walaupun para jin, para manusia seluruhnya bertakwa, sholat, puasa, ya, intinya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bertambah besar dengan ketaatan makhluknya. Ya. Sekalipun mereka semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, ya. Ini yang harus kita fahami jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Disebabkan sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Ya. Maha mulia. Sehingga tidak perlu ya, dengan disembah seluruh makhluknya beribadah kepada Allah, akan lebih atau mempengaruhi kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wal jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Dan sebaliknya, wahai hambaku, kiranya semua makhluk, yakni manusia dan jin, itu ingkar, tidak mau beribadah kepada Allah, ahli maksiat kepada Allah, maka dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi ini, tidak juga akan mempengaruhi kemuliaan derajat Allah Jalla wa'ala. Ya. Masya Allah. Artinya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita beribadah itu untuk kita sendiri. Ya. Kita ingkar pun juga nanti akan kita tanggung sendiri. Kemaksiatan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa as'aluni fa a'taitu kulla wahidin mas'alat.
Wahai hambaku. Nah. Seandainya orang pertama di antara kalian hingga yang paling akhir di antara kalian baik dari manusia maupun dari kalangan jin, semuanya berdiri di suatu tanah lapang. Nah, lalu kemudian mereka semua meminta kepadaku. Ya, semua manusia berdoa kepada Allah, baik dari kalangan jin, semuanya berdoa meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Naam, ya. Maka disebutkan di sini mana qasa dzalika min mulki syai'. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alah. Kemudian dari semua permintaan manusia dan para jin tadi dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Semua permohonannya dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, maka Allah kabarkan tidak akan menjadikan Allah itu kekurangan. Nah, ya. Karena Allah maha kaya. Nah. Wa naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu mihyatu idza udkhilal bahr. Ya. Ini menggambarkan bahwa kekayaan Allah itu, ya, seperti ada jarum yang dicelupkan di atas bahr, di atas lautan. Yang lautan itu menunjukkan kekayaan Allah Al-Ghani. Ya. Bayangkan jarum yang kecil itu dicelupkan di atas, di dalam air laut, kemudian diangkat, ya. Yang tadi digambarkan di sini, semua manusia dan jin berkumpul berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, itu seperti halnya, dan semuanya dikabulkan oleh Allah, seperti halnya jarum yang dicelupkan di air laut, kemudian diangkat. Nah, yang nempel di jarum itu yang baru dikabulkan oleh Allah. Maka air laut yang masih banyak itulah kekayaan Allah. Artinya Allah maha kaya. Jadi belum seberapa. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Inilah bentuk bahwa Allah maha kaya. Maha kaya jamaah. Walaupun dimintai seluruh jin berdoa kepada Allah dan seluruh manusia berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, dan semua doa itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Seperti halnya, ya, jarum dimasukkan dalam air laut, kemudian diangkat. Lah, air yang menempel dalam jarum itulah ibaratnya dari, ya, permohonan hamba yang dikabulkan oleh Allah. Ya, artinya sisanya atau air yang berada di laut itu masih banyak sekali. Nah, ya.
Ini mengajarkan kepada kita hikmah yang dapat kita ambil dari sini, yakni Allah memerintahkan kita untuk berdoa, memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebanyak-banyaknya. Ya, barakallahu fiikum. Dan juga terkandung dalam hadis ini, dorongan untuk memohon kepada Allah agar Allah menurunkan kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dorongan untuk memohon kepada Allah Jalla wa'ala supaya Allah menurunkan dari kebutuhan-kebutuhan hambanya yang diminta oleh hambanya tersebut. Barakallahu fiikum. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, Yadullah mal'ah, tangan Allah itu penuh, ya, la taghiduha nafaqah, dan tidak berkurang dengan memberikan nafkah. Ya. Sahaul lail wan nahar afara'aitum ma anfaqa mundu khalaqal samawati wal ar fa innahu lam yaghid ma fi yaminih. Di tangan Allah itu penuh dan tidak berkurang dengan memberikan nafkah kebutuhan permohonan dari seorang hamba. Ya, Allah memberikan apa yang diminta oleh hambanya, baik di waktu malam hari maupun di waktu siang hari. Ya. Kemudian dilanjutkan, tahukah kalian seberapa banyak yang telah Allah berikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya Allah Jalla wa'ala. Ya. Semenjak diciptakan langit dan bumi, sejak itulah Allah sudah memberikan, ya, nafkah kebutuhan-kebutuhan seorang hamba. Dan sampai sekarang tidak akan berkurang kekayaan Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Hampir sama. Maknanya itu tidak akan mengurangi kekayaan yang ada pada Allah. Ya. Pemberian Allah tadi yang diminta seluruh manusia, diminta seluruh jin, itu semua tidak akan mengurangi kekayaan yang berada di tangan Allah Jalla wa'ala, kecuali seperti, ya, menguranginya jarum apabila dicelupkan di lautan lalu diangkat. Itu ibarat. Bisa kita bayangkan jamaah, ya. Jarum itu dicelupkan di lautan, kemudian kita angkat, seberapa mili air yang menempel dalam jarum. Maka air yang masih di laut itu masya Allah masih banyak sekali. Itu mengibaratkan bahwa Allah memiliki kekayaan yang luar biasa.
Maka kita ketika minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Mintalah sebanyaknya. Mintalah sebanyaknya. Nah, baik selepas sholat duhur, naam, selepas sholat asar, ya. Nah, kapanpun, baik di waktu siang maupun di waktu malam, sholat tahajud, naam, minta sebanyak-banyaknya. Ya, minta sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Dalam riwayat lain, sabda Nabi, ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amal-amal perbuatan kalian. Uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Yang tentunya aku hitung bagi kalian, kemudian akan aku berikan balasan secara penuh untuk kalian. Barakallahu fiikum. Ya, Allah akan menghitung amalan-amalan, naam, pada setiap hamba, kemudian akan memberikan untuk mereka balasan, naam, secara penuh. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagaimana Allah berfirman, dibuka dalam Quran surah Al-Zalzalah. Nah, surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Naam. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, sudah ketemu belum itu yang di ujung surah Al-Zalzalah. Az-Zalzalah. Nah. Ayat 7 afan sampai 8. Nggih, menawi sudah ketemu nderek dipun waosaken terjemahanipun. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat sejarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat sejarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nggih. Ya, summa uwaffikum iyyaha. Kemudian akan aku beri balasan secara penuh untuk kalian. Naam. Ya. Kapan itu diberi balas secara penuh? Yakni kelak di hari kiamat. Ya. Kelak di hari kiamat Allah akan berikan balasan secara penuh. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Enggak gantosan sing sebelah mriku dipun artosaken. Surah Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Naam. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi kapan diberikan balasan yang sempurna? Di hari kiamat. Ya. Adapun di dunia ini baru sebagian. Kalau kebaikan ya baru sebagian. Kalau toh kejelekan ya cuman baru sebagian.
diberikan sempurna kelak di hari kiamat, akan dibalas. Nah. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana Allah juga jelaskan dalam Quran surah An-Nisa. Ya. Surah An-Nisa ayat 123. May ya'mal su ayyujzabi. Ya. Surah An-Nisa ayat 123. May ya'mal su ayyujzabi. Monggo dipun waosaken terjemahanipun ingkang asta Mushaf Al-Qur'an. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan. Iya. Jadi barang siapa yang mengerjakan keburukan, niscaya akan dibalas sampai dengan keburukan itu. Ya. Naam. Di sini artinya naam, pembalasan Allah naam, sebagaimana yang telah ia perbuat. Baik itu berupa kebaikan maupun berupa kejahatan. Kebaikan maupun berupa kejahatan. Nah, ketika itu kebaikan, maka akan dilipat gandakan. Dari mulai 10 kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Ya. Beramal baik, 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan sampai 700. Bahkan sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Dan sekehendak Allah akan membalasnya. Itu kalau kebaikan. Namun ketika kejelekan, kejelekan, maka akan dibalas setimpal. 1 kejelekan akan dibalas dengan 1 kejelekan. Nah. Barakallahu fiikum. Namun ketika itu kebaikan, 1 akan dibalas 10, 10 akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan dan masih diberikan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sekehendak Allah Jalla wa'ala. Nah. Ya. Menunjukkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, Maha Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku makhluknya. Nah. Selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, ya, hendaklah dia memuji Allah. Ya. Kita ulangi jemaah, kuncinya ini. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, ini perintahnya, ya, hendaklah dia memuji Allah.
bisa berinfak, kita muji Allah, alhamdulillah. Kebaikan, bisa sholat, alhamdulillah. Sedekah dan lain sebagainya, bisa puasa, alhamdulillah. Nah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan siapa yang mendapatkan selain itu, yakni mendapatkan kejelekan, kemudorotan, nah, hal yang tidak baik, tidak mengenakkan, maka janganlah dia mencela. Artinya jangan kemudian misuh-misuh, bahkan Allah tidak adil dan lain sebagainya. Jangan mencela Allah. Perintahnya illa nafsahu, kecuali kejelekan itu ya datangnya dari diri sendiri. Salahkanlah diri kita sendiri. Naam. Barakallahu fiikum. Umati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keburukan semuanya berasal dari diri manusia. Nah, yang tentunya manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 79. Ya. Bisa dibuka Qur'annya. Ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyiati fa min nafsik. Ya. Surah An-Nisa ayat 79. Enggak dipun waos sebelah sana. Terjemahannya. Pun pinagi dereng, Bu. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Iya. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sepindah malih sebagian wika enggak dipun waosaken supaya kita lebih jelas. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, jadi kebaikan itu berasal dari Allah Jalla wa'ala. Adapun kejelekan itu berasal dari kita manusia karena mengikuti hawa nafsu. Demikian jamaah. Selesai sarah penjelasan dari hadis yang ke-24 ini. Dan wa insyaallah lain waktu, lain kesempatan dengan izin Allah kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-25. Naam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita buka untuk sesi tanya jawab ketika ada hal yang perlu ditanyakan sebelum kita
akhiri dengan salam. Monggo. Kanten badan kok ingat badhe nyuwun pirsa. Bah. Nek boten kula tak jadi mau tanya. Tadi kan Bapak Ustadz menyampaikan bahwa agar kita itu berdoa